Selamat untuk kakakku yang pertama. Aku nggak bisa soalnya jadi bangga aja gitu punya kakak sekaligus guru dalam hidupku gitu. Jadi waktu kemarin aku kuliah aja, aku inget bahwa kita orang pertama yang ayo ada bisa gitu. Sampai akhirnya 7 tahun nyelesain tuh Boki yang orang nomor satu yang ayo ada bisa gitu. Bahkan aku aja tuh gak percaya sama diri aku sendiri kalau aku bisa nyelesain 7 tahun kuliah. Tapi beliau tuh yang selalu di depan untuk nyemangatin aku kuliah gitu. Jadi aku bangga ngeliat kakak aku dengan perjuangannya yang gak gampang, apalagi emang dia kan sukanya emang belajar banget kan. Jadi aku sedih gara-gara aku nggak bisa kayak beliau yang sangat amat pintar di bidang akademik gitu. Jadi aku agak sedih aja kok aku nggak bisa, tapi aku bisa. Tapi ternyata semua orang punya kelebihan di bidang masing-masing dan ternyata kalau kita mau belajar kita pasti bisa, jadi nggak ada kata nggak bisa. Uh, Mudah-mudahan sih, doain aja. Tapi kalau untuk waktu dekat kayaknya belum. Tapi mudah-mudahan pengen lanjutin sekolah, mudah-mudahan. Aku sih lebih ke pekerjaan ya, jadi akhir-akhirnya juga masih ngerjain satu proyekan gede banget. Insya Allah di 2021 nanti ada proyekan besar banget yang pertama kali akan aku kerjakan dengan tanganku sendiri. Jadi aku masih ngejar pekerjaan. Iya, film dan alhamdulillahnya itu aku yang bikin naskah, aku yang bikin bukunya, dan alhamdulillah insya Allah tahun depan kita mulai garap film dengan hasil tanganku sendiri, mudah-mudahan. Mungkin karena kalau Boki kan emang bidangnya kan sekolah, jadi emang beliau selalu sekolah belajar. Kalau Ricis itu lebih ke aktivitas, pekerjaan, cuti gitu. Kalau Mbak Siti dengan kedokterannya, jadi emangnya tuh beda-beda. Cuman aku selalu mikir, kok aku beda sih sama kakak aku gitu. Kenapa sih dia bisa, kenapa aku enggak gitu. Kalau minder sih, dulu sih sempat minder banget ya, soalnya kan orang lihat beda banget ya, apalagi sampai sekarang tuh orang melihat oh Ria Ricis begini, kakaknya begini, masih ada perbandingan dari dulu sampai sekarang. Cuman dari keluarga aku tuh selalu nanemin bahwa setiap orang tuh emang dilahirkan berbeda-beda, cuman kita punya kelebihan masing-masing yang bisa kita tonjolkan. Kalau Mauki kelebihannya memang di akademik, kalau Ricis kemajuan itu di bidang yang lain. Jadi kata keluargaku nggak apa-apa, berbeda itu bukan hal yang buruk gitu. Jadi gimana caranya dengan perbedaan tonjolin apa yang bisa kita perbuat gitu. Jadi kalau di mata orang, oh dia sukses banget, ini belum apa-apa, karena orang cuma lihat dari layarnya dong, orang cuma lihat dari depan, dan orang cuma lihat dari apa yang kita dapatkan. Tapi orang nggak bisa lihat di balik itu apa perjuangannya. Orang nggak bisa lihat jatuh bangunnya, orang nggak bisa lihat kemarin aku kuliah sambil kerja ya 7 tahun akhirnya nggak kelar-kelar gitu. Jadi banyak yang dikorbankan. Jadi emang tidak sesukses yang kalian lihat di depan layar. Justru sebenarnya bikin aku ngedown adalah ketika dibanding-bandingkan, karena memang tiap orang nggak ada yang mau dibanding-bandingkan ya, apalagi dengan saudara sendiri gitu. Jadi untuk penguatnya aku selalu laporan sama keluarga, justru karena aku punya grup keluarga dan aku selalu laporan aku dibanding-bandingin A, B, C, bahkan ada orang terdekatku ikut banding-bandingin gitu kan, emang sakit banget ya. Jadi keluarga aku selalu bilang itu bukan masalah besar, kalau perbandingan itu pasti selalu ada, cuma gimana caranya kita percaya diri dengan apa yang kita bangun, dengan apa yang kita punya, dan yang paling tahu kita kan diri kita dan keluarga kita. Jadi nggak usah terlalu terpaku dengan perbandingan orang, yang penting percaya diri dan dekat terus sama keluarga. Oh enggak, aku kalau misalnya dibandingin sekarang diperbandingkan A, B, C dan lain-lain, aku sekali curhat aja sama keluarga itu udah yang tenang lagi. Jadi alhamdulillahnya keluargaku juga selalu kasih support dan masukan buat aku. Doain ya, belum tahu kan, kita juga nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Aku minta doanya aja, semoga lancar. Skip dulu ya teman-teman, lagi ngurusin pekerjaan masing-masing, tapi mohon doanya aja. Kita nggak ada yang tahu ke depan akan terjadi apa, jadi mohon doanya aja, yang terbaik aja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak gitu masalah sih, karena kalau misalnya selagi tidak amat
membentuk tubuh sih alhamdulillah dari keluarga juga nggak kenapa-napa, cuman memang kalau keluar kan terakhir juga aku lagi belajar pakai niqab gitu kan, kadang kerudungnya masih dicobain yang panjang-panjang, cuman mungkin namanya manusia iman naik turun ya, jadi ya nggak gimana gimana sih, emang cuman lagi pengen nyobain aja. Kesel sih enggak, justru sebagian dari komentar mereka tuh kadang aku mikir oh iya bener juga ya gitu, jadi bukan lebih kesel tapi introspeksi diri gimana caranya belajar lagi lebih baik ke depannya. Sebenarnya itu kita mau vlognya harusnya di dalam mall, kan aku pegang kamera kecil ya buat yang aku selfie sendiri, jadi sisanya itu nunggu di mobil. Nah kebetulan aku disamperin orang yang gak dikenal dan itu sebenarnya udah jalan hampir setengah jam ngobrol. Nah kebetulan udah agak lama mau balik ke mobil, kameranya on, dan kebetulan juga kerudungnya nggak sengaja ketarik, karena sebelumnya juga pernah waktu aku lagi bawa program acara di TV lain tapi emang lagi nggak ngevlog kan, jadi emang banyak orang bilang settingan, aku no komen aja. Aku nggak lihat jelas karena seingatku waktu dia tarik kan aku ngadep belakang ya, jadi nggak inget jelas, dan waktu selesai itu pun aku nggak inget jelas, jadi kalau kata lingkungan sih kalau kata lingkunganku sih katanya dihipnotis, cuman aku nggak tahu pastinya. Aku bukan ngerasa nggak sadar, cuman aku nggak ingat apa-apa, aku cuma ingat waktu ditarik dan sampai mobil tuh aku ngerasa aku deg-degan banget, karena aku emang anaknya kan takut kalau jalan sendirian dan takut ketemu orang baru gitu, jadi lebih kelupa aja gitu. Malu sih pasti ya, karena itu bukan cuma sekali, itu udah hampir 2 kali. Jadi waktu yang produk ditarik untungnya masih ada ciput, jadi mungkin lebih ke yang nggak mau lagi kayak gini. Karena banget, jangankan ke mall, ke depan teras aja tuh aku yang temenin dong sama sekiranya di rumah gitu. Jadi emang ternyata perbuatan orang yang tidak diinginkan sama kita itu bisa ngebuat kita tuh jadi parno ke depannya, jadi mungkin bisa lebih hati-hati lagi untuk orang lain, dalam apa yang nge-treat orang lain.